ini akan membawakan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Jemaah salat Idul Adha yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya tidak ada perkara yang paling penting dan paling pokok yang harus kita sadari dan juga harus kita yakini bahwa pada kesempatan ini kita bisa Allah berikan kekuatan untuk menyambut panggilan suci, yaitu panggilan untuk sholat Idul Adha dan juga nanti insya Allah kita akan melaksanakan kurban. Jemaah sekalian, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah selalu memberikan nikmat kepada hambanya. Maka salah satu kewajiban kita kepada Allah adalah kita wajib bersyukur kepadanya. Dan ketahuilah bahwasanya bukan karena bahagia kita bisa bersyukur kepada Allah, tapi bersyukurlah, insya Allah Allah akan bahagiakan kita. Oleh salawat serta salam, marilah kita panjatkan, marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau adalah teladan kita. Beliau adalah teladan umat manusia sepanjang zaman. Dari kehidupannya bisa kita ambil pelajaran-pelajaran. Dari kehidupannya bisa kita ambil contoh-contoh yang baik. Bahwasanya Nabi hidup selama 63 tahun bukan hanya menjadi nanti dongeng untuk anak kita menjelang tidurnya, akan tetapi Nabi hidup selama 63 tahun adalah untuk kita contoh pribadi yang luhur, adalah untuk kita contoh setiap langkah kehidupannya, adalah untuk kita contoh setiap kebaikan-kebaikan yang telah Rasulullah berikan. Bahwasanya hakikat cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah bukan hanya kita kasih bersalawat kepadanya, akan tetapi hakikat cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita bisa menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW, karena beliau adalah teladan yang paling baik dan kita wajib untuk mengambil contoh dari beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Jemaah sekalian, kita berikrar dan kita meyakini Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwasanya Allah adalah yang maha besar. Ketika kita sudah meyakini bahwa Allah yang maha besar, maka seluruh yang melekat pada kehidupan kita adalah kecil. Pekerjaan kita kecil, jabatan kita kecil, gelar kita kecil, bahkan sampai keluarga kita, istri kita dan anak kita kecil. Hanya Allah lah yang paling besar. Maka sudah sepatutnya kita dalam menjalani kehidupan ini selalu berorientasi kepada Allah. Ketika mata kita memandang, maka pandangan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Ketika kita mendengar, maka pendengaran itu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Ketika kita berbicara, perkataan itu harus sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dalam kita melangkah, langkah kaki kita pun harus dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Jamaah sekalian, ada 3 waktu yang sangat Allah cintai dan sangat Allah ridhoi dari waktu-waktu yang lainnya, yang tidak akan bisa pernah menandingi derajat atau pahala dari ketiga waktu ini tersebut. Yang pertama adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar turun di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini identik dengan Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran turun kepada beliau. Lalu yang kedua, 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan bulan ini identik dengan Nabi Musa, karena Allah memenangkan Nabi Musa atas Firaun setelah Nabi Musa melewati lautan yang berubah menjadi daratan dengan izin Allah. Lalu yang ketiga, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah waktu terbaik dan juga waktu untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah. Dan bulan ini adalah bulan yang identik dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, karena dari nafas tilas beliau berdua disyariatkanlah ibadah kurban. Maka ini adalah sebagai ajang pembuktian cinta kita dan juga pengorbanan kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, wa al-jihad fi sabilillah?" Qala, "Wa al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja
amal soleh dikerjakan lebih baik daripada hari itu, yaitu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah tidak mampu menandingi kemuliaan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan jihad fisabilillah tidak mampu untuk menandingi keutamaan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jemaah sekalian, ketika kita mengetahui bahwasannya bulan Dzulhijjah ini banyak sekali keistimewaannya, tidak hanya di bulan Ramadan, maka Ramadan yang kita yakini sebagai madrasah untuk kita bisa memperbaiki diri, pada bulan Dzulhijjah ini pun kita seharusnya bisa Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Bahwasanya Allah telah memilih Adam, Allah telah memilih Nuh, Allah telah memilih keluarga Ibrahim, dan juga Allah telah memilih keluarga Imran. Ayat ini menarik jika kita bisa perhatikan dalam bersama. Inna Allah astafa Adam, Allah menyebutkan Nabi Adam hanya dengan individunya. Lalu Allah menyebutkan Nuh, Adam wa Nuhan, Allah menyebutkan Nabi Nuh secara individu. Akan tetapi ketika Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, Allah tambahkan dengan kata al, yang artinya adalah keluarga Ibrahim. Maka di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim dan juga keluarganya bisa menjadi panutan untuk kita. Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi teladan bagi kita. Dan kenapa ketika Allah berbicara tentang Adam dan juga Nuh, Allah tidak menyertakan dengan keluarganya? Karena Nabi Adam kita tahu Nabi yang soleh, akan tetapi tidak dengan anaknya, yaitu Qabil, yang punya dendam tinggi dan juga tidak berkurban dengan kurban yang baik. Lalu kita tahu juga bahwasanya Nabi Nuh adalah Nabi yang soleh, akan tetapi tidak dengan istri dan juga anak-anaknya yang tidak ingin ikut kepada Nabi Nuh ketika banjir bandang menghadang. Istri dan juga anaknya tidak naik ke dalam bahtera bersama Nabi Nuh. Akan tetapi Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan keluarga karena keluarganya adalah keluarga panutan, uswatun hasanah. Karena syarat keluarga terbaik adalah yang pertama, seorang suami harus soleh, yang kedua seorang istri harus solehah, lalu yang ketiga seorang anak harus soleh dan juga solehah. Maka itu bisa dikatakan menjadi keluarga yang baik dan juga keluarga panutan. Maka semua ini adalah terdapat dalam keluarganya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, yang mana diartikan sebagai kekasih Allah. Kalau kekasih itu berarti sangat dekat dengan Allah, maka Nabi Ibrahim sangat menjunjung tinggi cintanya kepada Allah. Keluarganya adalah keluarga yang sangat tawakal, keluarganya adalah keluarganya yang sangat menomorsatukan cinta Allah dengan cinta yang lainnya. Maka dari itu bersemangatlah, maka berintrospeksilah diri kita. Apa hal yang paling kita cintai dalam hati kita? Apakah itu Allah atau yang lainnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, bahwasanya Allah itu memuji hambanya atas apa yang paling dia junjung tinggi dalam hatinya. Kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menjunjung tinggi sifat yang terpuji. Beliau sangat menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, terkhususnya akhlak yang amanah dan juga akhlak yang jujur. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dijuluki dengan gelar Al-Amin, yang mana orang yang jujur dan tidak dapat dipercaya. Maka ketika Allah uji dengan diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, Allah uji itu, yang mana Allah hadirkan orang-orang yang menggelarinya dengan Al-Amin. Sekarang ketika Rasulullah mulai berdakwah, mereka memberinya gelar dengan Rasulullah itu gila, Rasulullah itu penyihir, Rasulullah itu pendusta. Maka itu adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim sangat menjunjung tinggi cinta Allah dalam hatinya. Maka Allah membutuhkan pembuktian daripada cinta itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan membagi kisah Nabi Ibrahim ke dalam 3 episode. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, yang kita kenal sekarang dengan negara Irak. Pada saat Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, tidak ada satupun orang yang beriman, tidak ada satupun orang yang menyambut dakwahnya dengan baik kecuali 2 orang. Yang pertama
Ibrahim. Maka di tengah maraknya kesyirikan yang berada di kotanya, Nabi Ibrahim merencanakan suatu misi pemurnian tauhid. Maka ketika ada suatu perayaan orang-orang kafir pada saat itu, Nabi Ibrahim tidak ikut. Nabi Ibrahim beralasan sakit. Bukan fisiknya yang sakit, akan tetapi hatinya yang sakit karena melihat maraknya kesyirikan di kota itu. Maka ketika orang-orang telah pergi, Nabi Ibrahim mulai merencanakan sebuah rencana. Beliau langsung pergi ke kuil, tempat di mana berhala-berhala itu diletakkan. Ketika Nabi Ibrahim masuk, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada para berhala itu, "Qala alla ta'kulun ma lakum la tantiqun?" Wahai para berhala, apakah kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawabku? Apakah kamu tidak bisa berbicara? Lalu Allah berfirman, "Farahu 'alaikum durban bil yamin." Lalu ketika itu Nabi Ibrahim mulai menghancurkan berhala-berhala itu dan disisakanlah yang paling besar. Dan dikalungkanlah kapak itu untuk menghancurkan berhala-berhala itu di patung yang paling besar. Lalu ketika orang-orang kafir sudah mulai kembali, dipanggillah Ibrahim lalu ditanyakan kepadanya, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan ini semua terhadap berhala-berhala kami, terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? "Bal fa'alahu kabirun." Yang melakukannya adalah patung berhala yang paling besar. Kalau kalian tidak percaya, maka tanyakanlah saja kepada dia, kalau dia bisa berbicara. Maka jawaban Nabi Ibrahim itu membuat semua mulut terbungkam, membuat semua hati terkunci. Kenapa? Karena mana mungkin mereka menanyakan kepada patung, menanyakan kepada batu, yang mana batu itu tidak bisa berbicara. Maka Nabi Ibrahim ingin memberikan pelajaran bahwasanya kalau tidak bisa berbicara, kalau tidak bisa memberikan manfaat, kenapa masih kalian sembah? Akan tetapi setelah melihat kejadian itu, orang-orang tetap tidak beriman dan para penguasa sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka dikumpulkanlah pohon-pohon terbesar, ditebanglah kayu-kayu dimanapun dia berada. Lalu dibuatlah lubang yang paling besar dan juga dibuatlah api yang paling besar. Lalu orang-orang di sekelilingnya berjauhan beberapa puluh meter karena saking panasnya api itu. Disebutkan dalam tafsir, Nabi Ibrahim tidak digiring sampai ke tempat di mana ia dibakar. Akan tetapi Nabi Ibrahim dilemparkan dengan manjanik. Manjanik itu adalah sebuah ketapel besar yang melontarkan batu besar. Maka Nabi Ibrahim dimasukkan ke manjanik lalu dilemparkan ke dalam kayu-kayu yang besar, kayu-kayu yang tinggi. Dan disebutkan juga dalam tafsir bahwasanya ketika ada burung yang lewat di atas pembakaran Nabi Ibrahim, hanya baru kena asapnya saja, burung itu pasti sudah langsung gosong dan sudah langsung matang. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan? Nabi Ibrahim mulai berdoa kepada Allah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil." Dia serahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Lalu Allah turunkan keajaibannya. Allah berkata kepada api tersebut, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Ayat ini juga menarik kalau kita perhatikan bahwasanya Allah menggunakan dua kalimat, yaitu bardan wa salaman, dingin dan juga selamat. Kalau Allah hanya menggunakan satu kalimat, yaitu bardan, dingin, maka Nabi Ibrahim akan tersiksa dengan dinginnya. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di kutub utara, atau kita bisa bayangkan jika kita berada di puncak gunung Everest tanpa menggunakan jaket, tanpa menggunakan alat pelindung lainnya, maka sudah pasti kita akan tersiksa dengan dinginnya dan bahkan kita bisa meninggal karena saking dinginnya. Maka Allah mengatakan bardan wassalaman, dinginlah dan juga selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka berkat ketawakalannya Ibrahim kepada Allah, Allah berikan keselamatan. Nabi Ibrahim bangkit sehingga ketika orang-orang melihat itu, orang-orang keheranan, mengapa Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar? Mengapa
terbakar tidak menjadi abu. Nabi Ibrahim bangkit dengan tidak ada luka sedikit pun. Yang terbakar hanya tali yang mengikat dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka disinilah ketika kita menghadapi lika-liku kehidupan, ketika kita menghadapi ujian yang sangat berat, ketika kita masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita, maka berpasrahlah kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah, karena orang yang bertawakal pasti akan Allah turunkan, pasti akan Allah berikan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Episode kedua, yaitu ketika setelah lama masa pembakaran itu selesai, akhirnya Nabi Ibrahim rindu untuk memiliki anak. Dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim sudah menunggu selama 86 tahun lamanya, tetapi tidak atau belum diberikan anak oleh Allah. Maka dengan kerinduannya itu, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Perhatikanlah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah, Nabi Ibrahim tempelkan kata-kata sholih kepada anak itu. Karena hanya anak yang sholihlah yang mampu, yang bisa untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Rabbi habli minas shalihin. Sarah istrinya yang peka akan hal itu, maka mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya, pemberian salah seorang raja, yaitu bernama Siti Hajar. Maka atas izin Allah, Siti Hajar mengandung yang diberi nama Ismail. Siti Hajar mengandung. Lalu dalam kandungannya itu Nabi Ibrahim teruslah berdoa. Nabi Ibrahim masih berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Rabbi habli minas shalihin. Maka bagi para orang tua, ketika kita berdoa kepada Allah, sudah seharusnya dan sudah seyogianya agar kita mendoakan kesolehan untuk anak kita. Karena jika akhirat yang kita tuju, maka insya Allah dunia akan ikut kepada kita. Lalu setelah kelahiran Nabi Ismail, ketika masih Nabi Ismail itu merah-merahnya, setelah dikeluarkan dari kandungan Siti Hajar, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang lain, yaitu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan Hajar dan juga Ismail ke lembah di Mina, yang mana lembah itu tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air. Lembah itu sangat gersang dan tidak ada orang satupun. Maka dibawalah Hajar dan juga Ismail ke lembah tersebut. Dengan yakinnya Nabi Ibrahim membawa, setelah diturunkan, Nabi Ibrahim langsung berpaling dan tidak ingin menengok kepada Hajar dan juga Ismail. Bukan karena Nabi Ibrahim tidak sayang kepada mereka, bukan Nabi Ibrahim sombong karena tidak ingin berpaling dan ingin melihat anak dan istrinya, tetapi perintah Allah lah yang menjadikan Nabi Ibrahim berlari begitu saja. Karena Nabi Ibrahim tahu betul bahwasanya jika Allah yang menyuruhnya, pasti Allah tidak akan meninggalkan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang Allah suruh itu. Maka Siti Hajar merengek-rengek minta kepada Nabi Ibrahim dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sambil memegang kakinya, tegakah engkau meninggalkan kami di tempat ini? Tegakah engkau meninggalkan kami di tempat ini, di lembah yang tandus, lembah yang tidak ada orang sekalipun, lembah yang tidak ada air, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang berbuah-buahan? Lalu Ibrahim berlalu begitu saja, tidak menengok sedikit pun kepada Hajar. Lalu berulang kali Hajar meminta itu, bertanya pertanyaan yang sama. Akhirnya setelah tidak dijawab berkali-kali, Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Maka seketika itu pun Nabi Ibrahim dengan ikhlas menjawab, bala, ya benar, wahai istriku, Allah yang memerintahkan ini. Maka Hajar pun berkata, idzan la yudayyuna, jika Allah yang memerintahkan untuk ini, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami,
hati seorang Ibrahim, ketumbuhan hati seorang istri yang soleh berkat didikan dari suami yang soleh. Maka Siti Hajar adalah sebuah lambang bagi istri yang taat pada suaminya. Maka bagi para ibu dan juga para istri, taatlah pada suami, berkasih sayanglah, berlemah lembutlah. Karena dengan itu, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu dari pintu surga manapun yang kamu sukai. Maka bagi para wanita, taatlah kepada Allah, taatlah kepada suami, maka surga untukmu. Dan kita bisa melihat di sini para jamaah, bahwasanya keteguhan Nabi Ibrahim, keteguhan Siti Hajar tidak bisa dipatahkan oleh apapun, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, meskipun itu terasa berat, akan tetapi mereka menjalankannya dengan ikhlas. Maka inilah yang perlu kita contoh. Lalu setelah Nabi Ibrahim turun dari lembah tersebut, Nabi Ibrahim mulai berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Jamaah sekalian, kita perhatikan ayat ini. Ada yang menarik dari ayat ini, karena Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, bahwasanya aku telah meninggalkan istri dan anakku di lembah yang tandus agar mereka bisa mendirikan sholat. Lihatlah, Nabi Ibrahim berdoa untuk istri dan anaknya mendirikan sholat. Padahal krisis atau masalah yang terjadi pada saat itu adalah masalah untuk kita bisa bertahan dalam hidup. Gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada buah-buahan. Seharusnya kalau orang normal pasti akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah air, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah tumbuhkanlah buah-buahan dan juga tanaman-tanaman. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada Allah seperti itu. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena sholat itu adalah perintah Allah langsung. Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita punya masalah, kalau kita ingin minta pertolongan, maka mintalah dengan sabar dan juga mintalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan juga dengan sholat. Lalu Allah juga yang memerintahkan kepada para suami untuk mengajarkan sholat kepada para istri dan juga anak-anaknya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau atasnya. Istabir 'alaiha. Sabar. Sabar dalam bahasa Arab yang dari kata sabar wa yasbiru. Akan tetapi di sini ada penambahan huruf ta, yang mana dalam bahasa Arab jika ada suatu kalimat ketambahan dengan satu huruf, maka maknanya adalah berlebihanlah pekerjaan itu. Kalau sabar biasa itu sabrun, fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang baik. Akan tetapi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, maka sabarlah dengan sungguh-sungguh, sabarlah dengan benar-benar. Maka ketika kita memerintahkan kepada keluarga kita untuk sholat, kita yang harus bersabar. Kita harus bisa bersabar agar sholat itu bisa terpatri dalam kehidupannya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang memprioritaskan sholat. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke episode terakhir dari kehidupan dan dua perjalanan Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ismail sudah mencapai umur 10-13 tahun. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'as-sa'ya. As-sa'ya adalah umur di mana mau balik, antara 10-13 tahun. Pada saat 13 tahun itu Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anak dan juga istrinya. Nabi Ibrahim mengunjungi ke Mekah untuk bertemu dengan anak dan juga istrinya. Jangan bayangkan pada saat itu Nabi Ibrahim naik pesawat. Jangan bayangkan saat itu masih ada kereta, ada motor dan juga ada mobil. Nabi Ibrahim jalan dari Palestina ke Mesir, berjalan kaki berkilo
beratus-ratus kilometer jauhnya. Lalu ketika bertemu, akhirnya Nabi Ibrahim menuntaskan rindunya, mengobati rindunya dengan bertemu dengan Hajar dan juga Ismail. Akan tetapi tidak lama setelah itu Allah mengujinya dengan ujian yang lain pula, yaitu ketika Nabi Ismail sudah dan ingin mencapai usia yang balik, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Lalu dikatakan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya, "Wahai Nabi Ismail, wahai anakku yang aku cintai, wahai anakku yang aku sayangi, bahwasanya aku bermimpi bahwasanya Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu." Kenapa Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail? Karena disebutkan dalam tafsir bahwasanya ketika Nabi Ibrahim punya anak yaitu Ismail, cintanya kepada Allah itu terbagi dua. Yang mana Nabi Ibrahim sebelum kedatangan Ismail sangat cinta kepada Allah, sangat berharap-harap kepada Allah dan juga selalu berzikir atas nama Allah. Akan tetapi setelah kehadiran Ismail, Nabi Ibrahim mulai terbagi cintanya. Maka ketika cinta kita terbagi, disitulah Allah menguji kita. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Bagaimana pendapatmu jika Allah menyuruhku untuk menyembelihmu?" Maka Nabi Ismail mengatakan dengan jawaban yang sangat menakjubkan, "Wahai ayahku, ya abati, if'al ma tu'mar." Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka sudah pasti aku bersama dengan golongan orang-orang yang sabar. Lalu dibawalah Nabi Ismail ke tempat penyembelihan. Dan di sebuah perjalanan itu, Nabi Ibrahim kadang-kadang ingin melihat Nabi Ismail untuk yang terakhir kalinya. Maka disuruhlah Nabi Ismail untuk jalan di depannya. "Wahai Ismail, jalanlah di depanku, karena aku ingin melihatmu untuk yang terakhir kalinya." Lalu ketika hatinya mulai sakit, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk berjalan di belakangnya, karena ia harus menghadapi kepahitan itu, bahwasanya Nabi Ismail sebentar lagi akan berhadapan dengan pisau yang sangat tajam. Lalu setelah dibaringkan, Nabi Ismail meminta 4 permintaan. Yang pertama, "Wahai ayahku, jika kamu ingin menyembelihku, maka bukalah pakaianku ini, berikanlah nanti untuk ibuku, agar ketika ibuku rindu kepadaku, maka pakaian ini bisa untuk mengobati rindunya. Yang kedua, wahai ayahku, kencangkanlah ikatan talinya, sehingga aku tidak bisa meronta-ronta. Lalu yang ketiga, wahai ayahku, tajamkanlah pisaunya supaya proses penyembelihannya bisa cepat. Lalu yang terakhir, pesan Nabi Ismail adalah, wahai ayahku, sing-singkanlah bajumu sehingga jarakku nanti tidak terputus dan ibuku tidak mengganggunya sehingga membuatnya sedih. Maka mulailah Nabi Ibrahim memejamkan matanya, lalu disembelihlah Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Lalu ketika Nabi Ibrahim mulai memberanikan diri untuk membuka matanya, seketika Nabi Ibrahim terkaget bahwasanya yang disembelih adalah kambing besar atau kibas. Dan Nabi Ismail sudah berada di sisi kanan Nabi Ibrahim. Maka kita bisa perhatikan di sini bagaimana kehebatan, bagaimana kecintaan keluarga Ibrahim kepada Allah. Maka dari kisah ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai sesuatu, ketika kita mencintai Allah, pasti Allah akan menguji cinta itu dan Allah pasti membutuhkan pengujian atas cinta itu, karena cinta itu adalah butuh pengorbanan. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Allah hanya mengambil sedikit dari harta kita. Allah hanya mengambil sedikit sebagian dari harta kita. Berkorban hanya 2-3 juta dan itu nominal yang sangat sedikit untuk kita. Kita bisa perhatikan dan kita bisa amati bahwasanya hewan yang disembelih untuk kurban, sapi, kambing, unta dan hewan-hewan lainnya itu tidak pernah punah. Bahwasanya mereka terus beranak pinak dan tidak akan habis sampai akhir kelak. Nah, begitu pula harta orang yang
yang dikeluarkan, orang yang mengeluarkan hartanya untuk berkorban, begitu pula tidak akan pernah punah harta itu, selalu beranak pinak dan kekal selamanya. Berpesan khotib yang terakhir dan juga sebagai penutup khutbah ini adalah setiap kita adalah Ibrahim. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim memiliki Ismail. Mungkin Ismail kita adalah harta kita. Ismail kita adalah jabatan kita. Ismail kita adalah gelar kita. Ismail kita adalah anak dan juga pasangan kita. Ismail kita adalah apa yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh Ismail, tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Maka disinilah kita harus membuktikan pengorbanan kita dan juga kita harus selalu taat kepada Allah dan juga bertawakal kepada Allah. Walaupun kita tawakal Allahnya bertawakal, namun zakum kama yarzuqut tayr, kalbu himatan wa taruhu bitwana. Maka hal yang paling penting agar kita bisa taat kepada Allah dan juga bertawakal kepada Allah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin. Wa yaqulu hajat. Amin. Allahumma inna nas'aluka an nas'aluka anta Allahu la ilaha illa anta. Amin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytah wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika ada di pagi ini, jika ada di bagian musafir yang masih berdosa, maka ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, sayangilah orang tua kami, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami pada saat kami masih kecil. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir dan juga membaca Quran ya Allah. Ya Allah, bantulah anggota tubuh kami untuk bisa beribadah kepada-Mu dengan mudah ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa bangun malam dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah langkah kami langkah yang selalu berorientasi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tujuan kami adalah tujuan akhirat, yaitu tujuan yang selalu berharap oleh rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, setelah kami meninggalkan tempat ini, maka bersihkanlah kami seperti mana bayi yang baru dilahirkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qul hadza wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.